seperti kalau kita misalnya melihat pohon kelapa. Kita melihat pohon kelapa atau melihat yang ada di kota seperti mobil, kereta. Nah, pada saat kita menyaksikan kereta itu, kenapa kok kita tahu itu adalah kereta atau mobil? Karena itu ada dalam pikiran kita. Apanya masuk dalam pikiran kita? Materinya? Bukan. Kalau materinya masuk dalam pikiran kita, tidak muat kepala kita. Materi itu adalah gumpalan-gumpalan yang bisa kita pegang, yang terdiri daripada benda cair, benda padat, benda gas, itu materinya. Itu tidak masuk dalam pikiran kita. Kita tahu itu adalah api. Kenapa? Karena api itu dalam pikiran kita. Tapi apanya api dalam pikiran kita? Materinya bukan. Kalau materinya pasti panas kepala kita. Kenapa? Karena api itu materinya panas. Kita menyaksikan beling, Bapak Ibu tahu beling, pecahan-pecahan botol. Kita tahu namanya pecahan-pecahan botol. Apakah pecahan botol itu masuk dalam pikiran kita? Tidak. Kenapa? Karena kalau materinya masuk dalam pikiran kita, hancur otak kita. Lalu apanya masuk dalam pikiran kita? Namanya bentuknya. Inilah yang disebut dengan proses tasawur. Tasawur itu dari kata surah, gambar. Jadi yang masuk dalam diri kita adalah bentuk-bentuk itu. Bentuk-bentuk ini ketika masuk dalam pikiran kita, bisa kita pindahkan dalam bentuk barang yang sama, barang yang baru tetapi bentuknya sama, atau bisa juga kita mendesainnya dalam bentuk gambar-gambar, bisa dibuat patung-patung, bisa dibuat macam-macam. Apa sebabnya? Yang masuk dalam pikiran kita adalah bentuknya. Artinya, pada saat terjadi proses persepsi, ketika manusia melihat benda, maka pikiran, otak manusia telah memisahkan bentuk dari benda itu. Yang masuk dalam pikirannya adalah bentuknya, dan bendanya tidak masuk, tetap ada di luar. Nah, kematian seperti itu. Ketika kematian terjadi adalah bentuk manusia yang disebut dengan jiwa manusia ini adalah kembali pindah ke alam barzah, alam non materi seperti yang ditanyakan kemarin Ustadz Wahyudin. Jadi bentuk manusia yang merupakan jiwanya pindah ke alam materi, sedangkan tubuhnya karena materi tersimpan di alam bumi. Jadi pada saat kita meninggal dunia terjadi pemisahan antara materi manusia dan bentuknya yang diwakili oleh jiwanya. Persis seperti ketika kita mempersepsi sebuah benda, pada saat kita mempersepsi sebuah benda, maka materinya tersimpan di luar, tetapi bentuknya masuk dalam benak dan pikiran kita. Itu namanya proses persepsional, proses pencerapan, penyimpanan sesuatu dalam diri kita. Sehingga menjadilah sesuatu yang ada di luar, menjadi hadir dalam pikiran kita. Dalam ilmu eksistensialisme, atau dalam ilmu wujud, yang di luar itu namanya wujud khariji, wujud luar, sedangkan ketika terpersepsi oleh pikiran kita, menjadi wujud dalam namanya, wujud mental, wujud zihni, wujud dakhili namanya, wujud dalam diri kita. Menjadi eksistensi batin kita, menjadi eksistensi di mental kita, wujud di mental kita. Nah, Bapak Ibu yang saya berbahagia, begitulah menjelaskan bahwa manusia bagaimanapun juga pasti akan meninggal dunia, dan pada saat dia mati lupa bahwa manusia itu bukan hanya materi, tetapi ada unsur non materi pada dirinya, dan ini akan tetap hadir. Seperti mana tadi bentuk-bentuk, bendanya hancur, Bapak Ibu lihat, kalau lihat botol di rumahnya, botolnya jatuh, pecah, tetapi bentuk botol tetap ada di kepalanya. Bentuk botol tidak bisa hancur. Kenapa? Karena bentuk bukan materi. Yang hancur di luar materinya, tapi bentuk botol tetap tersimpan dalam pikiran kita. Itulah sebabnya ketika botolnya Bapak Ibu di rumah hancur, atau gelas, kaca, gelas, maka kemudian cawan ya, kalau di Singapura, kalau cawan kita pecah, kita masih bisa membeli cawan yang sama. Kenapa bisa beli cawan yang sama, atau gelas yang sama? Karena ada dalam pikiran kita. Kita bisa pergi cari bentuk gelas atau cawan yang sama. Kenapa? Karena bentuk itu ada dalam pikiran kita. Nah, begitulah dengan kehidupan ini. Jadi kalau alam kehidupan kita itu adalah barzahnya diri kita, lalu kemudian jiwa kita adalah barzahnya tubuh kita. Maka pada saat ini meninggal dunia, ini adalah barzah, dia akan tetap hadir. Dan jemaah sekalian berbahagia, agama datang mengingatkan kita tentang yang ini. Ini pasti akan hancur cepat atau lambat. Ini akan mengalami proses penuaan. Ini akan mengalami proses pelemahan. Semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin menuju kepada titik kematiannya. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna. Tatkala jiwa tadi menghadapi kematiannya,
dan dia kemudian melihat bahwa di balik kehidupan dunia ini benar-benar ada kehidupan berikutnya, dan dia merasakan bagaimana sakitnya perpisahan dengan tubuhnya, maka kemudian qalu, mereka berkata, jiwa berkata, amanna, kami telah beriman. Jadi mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Amanna billahi wahdah. Baru dia mengatakan kami beriman kepada Allah sahaja. Saja di sini sendirinya. Only. Jadi amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah saja. Kalau di dunia banyak sekali yang diimani. Kendaraan, mobil diimani, kereta diimani, istri diimani, suami diimani, anak diimani, orang tua diimani, tetangga diimani, emas diimani, berlian diimani, semua diimani. Begitu menyaksikan bahwa jiwanya akan berpisah dengan semuanya, berpisah dengan hartanya, berliannya, emasnya, intannya, berpisah dengan semuanya, berpisah dengan pangkat dan jabatannya, bahkan berpisah dengan tubuhnya sendiri. Maka pada saat itu barulah berkata, amanna billahi wahdah. Baru dia mengatakan, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Sekarang kami sudah mengingkari apa saja yang selama ini kami persekutukan Allah dengannya. Kami mengingkari sesuatu atau apapun yang kami persekutukan Allah dengannya. Yaitu uangkah, tadi perhiasankah, pangkatkah, status sosialkah, dunia pendidikankah, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami sekarang sudah ingkar. Tetapi keingkaran ini sudah tidak bermanfaat lagi Bapak Ibu sekalian. Apa sebabnya? Karena sudah terpisah antara jiwa dan badan. Ketika terpisah jiwa dan badan, maka terhentilah semua syariat. Terhentilah kewajiban syariat atau syariat. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika di alam akhirat nantinya, maka kemudian mereka dikepung oleh azab yang mereka dustakan dulu di dunia. Mereka dikepung oleh azab. Dari mana azab ini sebetulnya? Dari Allah, hakikatnya bukan. Azab ini diciptakan oleh arogansi mereka, oleh keangkuhan mereka, oleh kesombongan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka kita lihat di akhirat, kemudian saking takutnya dan saking menyesalnya mereka melonglong seperti seekor anjing yang berada di tengah malam, dan seterusnya. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Pada saat itu imannya tidak lagi bermanfaat. Falam yaku yanfa'uhum. Pada saat itu iman mereka tidak lagi bermanfaat. Jadi tidaknya di sini nih. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Pada saat itu iman tidak bermanfaat lagi. Jadi iman hanya bermanfaat ketika jiwa masih berada di dalam badan. Kenapa? Karena jiwa terkoneksi dengan alam luar. Sekarang jiwa diuji, apakah percaya kepada alam luarnya atau ke alam dalamnya. Nah, banyak jiwa yang percaya kepada alam luarnya karena pemilik jiwa itu telah menciptakan gerhana matahari bagi dirinya. Maka falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka menyaksikan siksaan kami akibat daripada perbuatan mereka sendiri, maka pada saat itu mereka baru mengatakan tadi beriman, tetapi iman mereka tidak bermanfaat lagi. Dan ini adalah kejadian yang berulang terus-menerus pada setiap manusia, karena ini adalah merupakan sunnatullah. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Ini bukan berlaku pada kita sekarang, tapi berlaku pada generasi sebelum kita, generasi sebelumnya sebelum kita, generasi sebelum kita, bahkan generasi sampai kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Berlaku ini hukum. Kenapa? Karena kita jauh berbeda dengan Adam, tetapi struktur diri kita tetap sama dengan Nabi Adam. Struktur diri manusia dari Adam sampai sekarang dan sampai nanti hari akhir tetap sama. Struktur manusia dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir tetap sama. Apa samanya? Yaitu sama-sama terdiri daripada jasmani dan rohani. Sama-sama terdiri daripada lahir dan batin. Maka berlakulah sunnah Allah, sunnatullah allati qad khalat
fi ibadi. Kita artikan sunnah Allah di sini sebagai hukum-hukum yang berlaku mutlak. Yang hukum itu adalah berasal dari Allah. Allati qad khalat fi ibadi. Yang berlaku juga pada hamba-hambanya Allah yang lain. Bukan hanya yang sekarang, tapi hamba-hamba Allah sebelumnya. Wa khasira hunalikal kafirun. Maka khasira merugilah. Khasira hunalika di sana al kafirun, orang-orang yang ingkar. Apa yang maksud ingkar di sini? Mengingkari adanya unsur non materi pada dirinya. Mengingkari adanya unsur non materi pada dirinya berarti juga mengingkari adanya unsur non materi di balik alam materi ini. Ketika mengingkari unsur materi di balik alam materi ini, maka kemudian ketika jiwanya yang non materi itu keluar dari tubuhnya materi, lalu kemudian jiwanya tetap hidup di alam berikutnya, terjadilah penyesalan. Barulah mereka beriman, tetapi falam yaku yanfa'u imanuhum. Tidak bermanfaat lagi iman mereka, maka merugilah khasira hunalikal kafirun. Inilah fungsinya Al-Quran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Al-Quran bukan datang sebetulnya untuk menandingi prestasi-prestasi para filosof dan para ilmuwan. Tapi Al-Quran justru datang untuk menasihati para ilmuwan dan para filosof bahwa sehebat-hebatnya kapasitas filosofi mereka, sehebat-hebatnya kemampuan saintifik mereka, mereka juga adalah manusia yang terdiri daripada jiwa dan badan, yang terdiri daripada jasmani dan ruhani, yang terdiri daripada lahir dan batin, yang terdiri daripada materi dan non-materi. Agama mengingatkan kepada manusia bahwa manusia punya alam non-materi yang tetap hidup walaupun jasad materinya juga nanti mati. Lalu kemudian ketika jiwa non-materi kita itu tetap hidup, maka hidupnya jauh lebih terang benderang penglihatannya daripada sekarang. Kenapa? Karena tidak ada lagi hijab materi, tidak ada lagi hijab jasmani pada dirinya. Nah, maka itu sebabnya yang muncul adalah kerugian. Wa khasira hunalikal kafirun. Maka merugilah di sana orang-orang yang mengingkari tadinya nasihat-nasihat Nabi di dunia. Tadi disebut dengan bil bayinat di ayat 81. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau ini yang terjadi pada diri kita, lalu kemudian inilah tadi manfaatnya kenapa mesti kita harus berjalan di muka bumi. Ingat tadi ayat-ayat awal kita bahas, kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi. Untuk apa sebetulnya berjalan di muka bumi? Yaitu agar akal pikiran kita bekerja. Apa itu akal? Akal itu adalah bagian daripada unsur non-materi kita. Bagian daripada unsur batinia kita. Bagian daripada unsur jiwa kita. Itu yang disebut dengan akal. Makanya jemaah sekalian, di dalam surat 22, kita lihat di sini surat 22, surat Haji, ayatnya 46. Surat Haji ayat 46. Bapak Ibu bisa lihat di sini Allah berfirman, afalam yasiru fil ard. Mengapa manusia tidak berjalan di muka bumi? Afalam yasiru fil ard. Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun. Bukankah mereka itu punya, ini lahum punya, qulubun, kalbu. Apa fungsinya kalbu? Yaqiluna biha. Supaya mereka berakal dengannya. Jadi fungsi akal itu adalah fungsi kalbu. Kalbu ini atau kakulub, bentuk jamak dari kalbu, adalah kata benda isim dalam bahasa Arab. Tetapi yaqilun kata kerja, fi'il. Dan di dalam Al-Quran kita tidak menemukan kata benda daripada yaqilun. Kata benda akal. Kita tidak pernah menemukan isim, kata benda daripada akal. Bapak Ibu baca Al-Quran tidak ada kata aklun. Yang ada adalah yaqilun, taqilun, akalu. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Tetapi kata aklun itu tidak ada. Sebagaimana kalbun ada kan? Kalau kalbun ada, bentuk jamaknya juga ada, kulub. Tidak ada di dalam Al-Quran kata benda daripada akal. Apa sebabnya? Akal ini adalah fungsi daripada kalbu. Maka ayat ini mengatakan, kenapa manusia tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun. Bukankah mereka punya kalbu? Yang dengan kalbu itu sejatinya ya
ya'qiluna biha. Mereka menggunakannya untuk berakal, memikirkan, memahami, merenungkan. Au azanun, atau mereka punya telinga kuping, yasma'una biha, yang mereka gunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Fa innaha la ta'mal absar. Maka kalau ada orang buta, kata Al-Quran, yang buta bukanlah mata kepalanya. Fa innaha la ta'mal. Sungguhnya mereka itu bukan buta mata kepalanya. Walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta itu adalah al-qulub, kalbunya. Allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Kenapa buta? Ya tadi, karena akunya menutupi cahaya ilahinya. Akunya menjadi hijab, menjadi tirai. Seperti mana kita lihat tadinya, rembulan tiba-tiba menghijabi matahari. Aslinya yang namanya bulan itu kan pemantul cahaya matahari. Tapi ketika terjadi gerhana matahari, bulan yang seharusnya menjadi pemantul cahaya matahari berubah menjadi penghalang cahaya matahari. Akal kalbu kita yang seharusnya menjadi pemantul cahaya Tuhan kepada kita, bahkan pemantul cahaya wajah Tuhan pada kita, tiba-tiba berubah menjadi penutup cahaya Tuhan pada diri kita. Apa sebabnya? Karena ego. Nah, karenanya setelah kalbu yang seharusnya menjadi pemantul cahaya Tuhan kepada kita, tiba-tiba menutup cahaya Tuhan karena ego kita, maka terjadilah kegelapan. Seperti persis dengan gerhana matahari tadinya. Maka Allah mengatakan, yang buta itu adalah kalbu yang ada di dalam as-sudur, dada atau kesadaran. Sudur ini kita artikan kesadaran. Sadar. Al-qulub allati fis sudur. Kalbu yang ada di dalam kesadaran. Kenapa disebut kesadaran? Karena kalbu statusnya juga adalah non-materi. Karena dia non-materi, hanya bisa dijangkau oleh kesadaran. Tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Tidak ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah melihat akal pikirannya. Tidak ada di antara kita yang pernah melihat kalbunya di mana. Kalau kalbu dalam pengertian jantung, kelihatan. Tapi kalbu dalam pengertian jiwa, tidak pernah kelihatan. Lalu bagaimana kita tahu? Karena kita menyadarinya. Al-qulub allati fis sudur. Akal kita, ilmu kita, semuanya kita hanya tahu melalui kesadaran. Karena ilmu pada diri kita pun tidak kelihatan. Siapa yang pernah melihat di antara Bapak Ibu sekalian ilmu yang ada pada dirinya? Tidak pernah kelihatan. Kalau kita punya handphone, data-data masih bisa dilihat di dalam apa yang disebut dengan memory card. Tapi bagaimana dengan ilmu kita? Di mana itu tersimpan ilmu pada diri kita? Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, apa sebabnya? Karena dia hanya tersimpan di dalam sudur, yaitu kesadaran. Yang namanya kesadaran adalah sebuah eksistensi yang kita ketahui langsung secara musyahadah, tetapi tidak memiliki wujud material. Al-qulub allati fis sudur. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian surat Ghafir, ingat surat Ghafir, surat ampunan. Nama lainnya adalah surat Mukmin. Jadi menjadi mukmin sejati adalah seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Mu'min ini, benar-benar bisa mengantarkan kita kepada Ghafir, yaitu ampunan Allah, karena Ramadan adalah bulan maghfirah, dan sekaligus mengantarkan kita kepada mukmin sejati, karena mukmin sejati dimulai dengan penggunaan fungsionalisasi akal pikiran. Itu sebabnya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ayat pertama turun di bulan Ramadan adalah Iqra, bacalah. Dan bacalah artinya apa? Suruh mengaktifkan akal pikiran kita, allati fis sudur, yang ada dalam dada. Siapa yang hidupnya atau usianya bertambah, tapi tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah kedekatannya kepada Tuhannya, maka kata Nabi, orang itu paling merugi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan berarti insya Allah sebentar petang kita berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Fussilat, surat 41. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mafhum mukhalafahnya secara ringkas dalam bulan Isra Mi'raj ini untuk capai kepada tujuan Lailatul Qadar itu sendiri, mesej untuk orang beriman untuk capai kesempurnaan ialah
kembali kepada alam alastu rabbikum, di mana kita telah dipersiapkan secara fitrah untuk satu dan menyatu dengan talinya selamanya. Cuma bila kita sampai kat sini, kita decide, kita buat pilihan untuk memutuskan tali hubungan tadi. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi antara Lailatul Qadar, Isra Mi'raj ini atau Mi'raj lah, Mi'raj ini adalah tidak bisa dipisahkan karena Mi'raj sendiri adalah gerak vertikal. Jadi Mi'raj itu adalah gerak vertikal. Artinya bahwa kita mengendarai sesuatu untuk bergerak ke atas, itu namanya Mi'raj. Sedangkan Lailatul Qadar adalah ketika sesuatu yang di atas turun ke bawah. Jadi kita lihat ada dua gerakan. Ada gerakan naik, ada dua gerakan turun. Di dalam surat An-Najm itu kita melihat dua gerakan itu. Di awal, di permulaan awal surat An-Najm itu dikatakan bahwa yang di atas turun, mendekat. Sampai dikatakan karena kau saini, au adna. Jadi sampai sedekat dua ujung busur panah atau adna lebih dekat lagi. Datang. Lalu kemudian fa'auha ila abdi ma'auha. Lalu kemudian mewahyukan. Jadi wahyu itu ketika yang di atas turun ke bawah. Sedangkan Mi'raj yang di atas turun ke bawah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada malam Lailatul Qadar ini yang terjadi adalah yang di atas turun ke bawah. Luar biasa jemaah sekalian. Artinya apa? Kalau yang dibawa naik ke atas itu hanya orang-orang spesifik, orang-orang khusus. Orang khawasul khawas. Kita lihat contohnya Nabi Muhammad kita. Walaupun bukan berarti hanya Nabi yang bisa melakukannya. Justru Nabi melakukan itu agar kita semuanya melakukannya. Tetapi itu adalah hanya benar-benar orang-orang yang bersungguh-sungguh luar biasa yang bisa melakukannya. Tetapi ketika terjadi Lailatul Qadar adalah ketika yang di atas turun ke bawah. Dan inilah proses terjadinya wahyu. Jadi wahyu itu adalah ketika ilmu yang ada di aslinya di Lauhul Mahfuz, di kitab Allah yang tersimpan rapi itu, lalu kemudian turun ke alam bawah, alam bumi, tempatnya manusia ada ini. Untuk apa? Untuk manusia. Kemana turunnya? Kepada jiwa manusia. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Untuk apa itu turun kepada kita, jemaah sekalian? Supaya kita kembali menyambungkan tali hubungan kita dengan alam atas. Jadi ibaratnya itu adalah Lailatul Qadar yang Allah ulurkan, atau helikopter menurunkan tali ke bawah untuk menyelamatkan orang yang tenggelam di dalam air. Jadi ada kecelakaan di laut, lalu kemudian helikopter datang untuk menyelamatkannya. Kita tahu helikopter tidak bisa mendarat di air, lalu kemudian mengulurkan tali. Tali itulah nanti yang dipegang oleh orang yang mengalami kecelakaan di bawah. Yang kalau tidak berpegang ke situ, dia akan mati. Maka kemudian dia berpegang ke sana, supaya mereka bisa naik ke atas. Nah, begitulah kurang lebih dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah tanazzalul malaikatu. Yang terjadi adalah tanazul. Tanazul itu adalah lawan daripada Mi'raj. Jadi kalau tanazul itu adalah turun ke bawah, sedangkan Mi'raj naik ke atas. Ya. Jadi jemaah sekalian, maka inilah luar biasanya Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Alam atas yang luruh ke bawah. Alam atas yang turun ke bawah. Pada saat Lailatul Qadar seperti hujan turun dari langit ke bumi. Sedangkan Mi'raj seperti samudra yang menguapkan airnya ke atas menjadi awan. Sedangkan pada saat Lailatul Qadar, awan yang di atas turun ke bawah, menyirami dan memberikan tumbuhan kepada bumi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya marilah kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa niat kita? Ini yang ditanyakan tadi Pak Nur kepada kita sebetulnya. Apa jawaban? Mayoritas orang kalau menanti Lailatul Qadar supaya dapat cuma sekedar ketenangan jiwa. Katanya tanda Lailatul Qadar nantinya itu apabila air-air berhenti mengalir. Pohon-pohon kemudian merunduk. Alam kemudian tenang. Angin berhenti bertiup. Kalau sudah seperti begitu saja adanya, terus apa manfaatnya bagi kita? Ya. Jadi jemaah sekalian sebagai tanda kita mendapatkan, tanda kita berhasil malam Lailatul Qadarnya
Seperti yang dikatakan Pak Nur tadi, ketika kita tersambungkan atau berpegang kepada tali yang Allah turunkan. Apabila kita bangun di malam-malam Lailatul Qadar, terjaga pada malam Lailatul Qadar, berdoa pada malam Lailatul Qadar, tetapi kita tetap sama saja sebelumnya, yaitu tidak tersambungkan dengan hablullah yang diulurkan ke muka bumi ini, maka sebetulnya hampir dikatakan kita tidak mendapatkan apa-apa pada malam Lailatul Qadar. Ingat, tanazzalul malaikatu warruh, dalam rangka apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallah. Ingat, wadhkuru ni'matallah. Apa itu nikmat Allah? Yaitu seperti yang Allah katakan pada saat ayat terakhir turun di surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apabila ini tidak terjadi, berarti kita tidak tersambungkan dengan hablullah, tidak ittisam billah, tidak ittisam bihablillah, wa tasil bihablillah. Kalau tidak ittisam bihablillah, berarti ini yang disebut dengan tidak dapat atau tidak berhasil malam Lailatul Qadarnya. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, ada 5 pertanyaan dan 1 permintaan doa. Yang pertama dari Max ya. Adakah ayat yang mengatakan kecelakaan buat orang-orang berilmu? Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Oh, ada. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Surat Al-Asaf ayat 2, ayat 3. Jadi ayat 2, ayat 3. Jadi itu adalah berkenaan dengan orang berilmu. Kemudian, apalagi kecelakaan orang yang berilmu? Ya, jangankan orang berilmu, orang sholat saja ada kecelakaan. Max. Sholat itu kalau menurut kesepakatan seluruh ulama hadis dan seluruh mazhab dalam Islam, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tetapi dalam surat Al-Ma'un dikatakan fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Jadi celaka orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apanya lalai dari sholat? Sholat itu adalah relasi spiritual batin dengan Allah, tetapi tiba-tiba dirubah menjadi relasi zohiriyah saja, sehingga dikatakan mereka sholat tetapi yuraun, pengen dilihat saja. Jadi wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Mereka hanya pengen yuraun, dilihat saja. Sehingga kemudian mereka disebut ahli sholat, ahli ini dan itu dan sebagainya. Bahkan mereka dengan gampang menegur orang kalau kurang sholat. Mereka bikin masjid khusus untuk sampai 1 juz 1 hari sholat tarawihnya. Begitulah kira-kira. Padahal sholat berjemaah itu harusnya pendek-pendek suratnya. Karena diajarkan oleh Nabi, di belakang kita itu banyak jenisnya manusia. Ada wanita hamil, ada orang tua, ada orang yang bekerja, dan sebagainya. Dan mereka semuanya harus diakomodasi. Agama itu rela mengorbankan hal-hal yang sifatnya ubudiyah, seperti ibadah mahda, demi kemaslahatan manusia. Contohnya misalnya berpuasa Ramadan. Kalau orang sakit tidak perlu berpuasa, artinya orang sakit itu gugur kewajiban puasanya. Artinya apa? Iya, orang sakit harus diselamatkan dulu. Kewajiban ibadah mahda puasa digugurkan, bayangkan. Begitu juga kalau orangnya yutiqunahu, yaitu orang yang tidak mampu lagi berpuasa, gugur kewajiban puasanya. Bahkan safar. Safar itu kan urusan duniawi. Safar itu cuma urusan bisnis, urusan meeting, keluar kota, kantor. Tetapi Allah menggugurkan kewajiban puasa bagi dirinya. Artinya apa? Artinya bahwa agama oleh Allah SWT sendiri digugurkan bagi orang seperti ini. Kok tiba-tiba sekarang kepentingan-kepentingan manusia kemudian digugurkan demi agama, bahkan demi yang sifatnya sunat. Bayangkan kalau kita salat dan sampai 1 juz, luar biasa. Kasihan yang hamil besar di belakang. Kasihan yang di belakang lagi kesemutan. Yang kebanyakan misalnya makan kacang, coba bayangkan. Ya, gimana coba itu? Belum lagi di belakang ada orang tua yang sudah mulai gemetaran kalau berdiri terlalu lama. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia,
tiba-tiba agama berubah menjadi seperti itu. Semalam baru baca buku Imam Ghazali di mana beliau menyatakan bahwa jika engkau punya ilmu namun kau tidak mau mengamalkan, itu di Quran ada ya. Jadi, tetapi ingat, tidak boleh menjadi alasan karena kita belum mengamalkan maka kita belum mencari ilmu, itu keliru. Karena tidak belajar sendiri adalah dosa besar. Ya. Kalau beramal, kalau berilmu sudah ada pahalanya, sudah ada bobotnya, sudah ada kualifikasinya. Yang kedua, tidak semua ilmu ada amalannya, Max. Jadi ada ilmu yang amali, ada ilmu yang nazari. Kan ada dua ilmu itu, ada ilmu nazari dan ada ilmu amali. Bahkan kalau kita mau jujur, sedikit sekali ilmu amali. Ilmu yang paling banyak adalah nazari. Apa sebabnya? Yang amali itu terikat oleh ruang waktu. Karena namanya amali itu kan menggunakan tubuh, menggunakan tangan, kaki, panca indera. Dan itu berada dalam wilayah ruang waktu yang sangat terbatas. Sedangkan ilmu nazari tidak terbatas. Itu yang jauh lebih besar. Jadi itulah sebabnya jangan kita menyamaratakan ilmu hanya amali saja. Sehingga kita tidak beramal, tidak berilmu lagi. Camkan bahwa ilmu ada dua macam. Ada nazari dan ada amali. Kemudian berikutnya lagi dari Munajat Ibnu Safri Al-Makassar. Lengkap ini. Ada potong dulu. Tadi surat apa Ustaz? As-Saff ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Bukan As-Saff. Ya. Surat 61. Jadi kalau keliru As-Saff, surat 61. Oh iya, setelah Ustaz. Ya. Sekarang adalah Munajat Ibnu Safri Al-Makassari. Ini berani-beraninya menggunakan nama Makassar ini. Di sini ada Pak Rum Al-Parepare. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bertanya, dapat dijelaskan tentang batasan antara jiwa, ruh yang non materi dengan raga jasmani materi. Apakah nantinya setelah orang meninggal dunia yang disiksa jika pendosa adalah raganya atau ruh jiwanya? Nah, kita sampaikan bahwa manusia itu terdiri daripada 3 unsur. Ya. Unsur pertama adalah tubuh dari tanah. Namanya jasmani. Ya, jasmani, jasad. Unsur yang kedua adalah rohani. Itu dari Allah. Allah menggunakan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, jadi menggunakan kata nafakha, nafakhtu. Sedangkan dari tanah menggunakan kata-kata khalaqa. Ini khalikun basyaran min tin atau min salsalin min hama'in masnun. Itu menggunakan kata khalaqa. Sudah 2. Ketika kedua unsur ini dipertemukan oleh Allah, maka lahirlah unsur yang ketiga. Namanya nafsani. Nah, hakikat diri manusia yang nafsani, yang jasmani, jasad, dari tanah kembali ke tanah lagi. Yang rohani dari Allah kembali kepada Allah lagi. Lalu jasmani, lalu nafsani, itulah hakikat diri kita. Karena nafsani terbentuk setelah adanya badan, tubuh yang dari tanah, dan roh dari Allah, maka di dalam jiwa ini juga ada 2 unsur itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dari mana potensi fujurnya? Dari tanah. Dari mana potensi takwanya? Potensi takwa dari rohaninya. Maka di dalam diri kita terjadilah perang antara tarikan ke bawah dan tarikan ke atas. Tarikan ke bawah melalui hawa nafsu, tarikan ke atas melalui akal sehat, akal pikiran. Maka terjadilah perang abadi dalam diri kita. Mana yang menang? Hawa nafsu atau akal sehat, Kak? Iya. Puasa mengajarkan kita untuk berkata tidak kepada tarikan jasmani kita yang melalui hawa nafsu kita. Dengan tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan pasangan yang sah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, untuk apa? Untuk memenangkan jiwa kita. Apa itu jiwa tadi? Nafs kita. Maka yang di akhirat disiksa atau mengalami penderitaan adalah nafs kita. Maka dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan wa nafsin wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada suatu hari di mana pada saat itu satu nafs tidak bisa membantu nafs yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafs kalian kenapa tidak pernah memperhatikannya? Begitu Pak Munajat Ibnu Safri Al-Makassari. Berikutnya lagi dari Pak Irwan. Pak Irwan ini adalah Al-Parepare.
Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa beribadah di alam barzah? Ya, kalau ibadah dalam pengertian kewajiban-kewajiban, begitu tubuh keluar dari jiwa keluar dari tubuh, maka terhentilah kewajiban ibadah. Jadi dengan demikian di sana tidak ada lagi ibadah, tetapi di sana masih ada keinginan-keinginan. Tetapi keinginan di sana tidak bisa terpenuhi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, murni izin Allah. Begitu misalnya kita ingin kembali ke dunia, berkali-kali sebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak orang sudah sampai dalam barzah ingin kembali ke dunia. Farji'uni, kembalikanlah aku ke dunia oleh Allah. Itu berkali-kali muncul dalam Al-Qur'an. Itu kan keinginan namanya. Tetapi keinginan itu tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia tidak ada lagi unsur ibadah di sana. Karena kewajiban ibadah hanya ada di dalam kehidupan dunia ini saja. Kemudian apa yang dilakukan oleh manusia di alam sana? Iya, kira-kira gini Pak Irwan. Ketika tubuhnya dalam keadaan duduk-duduk istirahat, kira-kira jiwanya apa yang dilakukan? Atau kira-kira Pak Irwan berbaring-baring di ranjang di kasur. Ya kira-kira jiwanya apa yang dilakukan? Atau kalau lebih tepat lagi pada saat tertidur, jiwanya apa yang terjadi? Nah, begitulah kira-kira. Jadi jemaah sekalian, jiwa ini benar-benar yang diinginkan adalah Tuhan. Jadi derita tidaknya jiwa di sana ketika posisinya dekat jauh dari Tuhan. Kalau dekat dari Tuhan, dia akan bahagia luar biasa. Kalau jauh dari Tuhan, dia akan menderita luar biasa. Jadi dekat jauhnya itulah yang menyebabkan dia menderita. Ya, sama misalnya sebetulnya di dunia juga seperti itu. Cuma di dunia ini adalah materi, uang misalnya. Coba yang banyak uangnya seakan-akan dia bahagia, bisa kemana-mana. Sedangkan yang kurang uangnya tidak dekat kepada Allah, merasa menderita luar biasa. Yang merasa hidupnya sudah tidak punya manfaat lagi dan sebagainya. Nah, tapi itu yang disebut dengan tipuan, karena sebetulnya yang diinginkan jiwa kita bukan uang, bukan materi, tetapi Allah. Kita sudah terangkan kemarin bahwa pada saat Allah berbicara surat Asy-Syams, satu-satunya yang tidak ada pasangannya adalah nafs. Yang lain ada pasangannya. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha, matahari bulan. Kemudian wan nahari idza jalla wal laili idza yaghshaha, siang dan malam. Kemudian was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha, langit dan bumi berpasangan. Begitu sampai ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, tidak ada pasangannya. Wa nafsin. Semua dimulai dengan waw sumpah. Ya, wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili wal was-sama'i wal ardi, semuanya waw sumpah namanya, waw qasam. Sampai di nafs juga waw qasam, tapi berdiri sendiri. Di ayat 7. Wa nafsi wa sawwaha. Apa sawahnya? Kan ada kata-kata demi nafs. Kenapa tidak ada pasangannya? Karena sempurna. Apa yang menyempurnakannya? Allah. Jadi nafs itu sempurna apabila bersama dengan Allah. Begitu tidak bersama dengan Allah, dia cacat, dia menderita. Maka penderitaan di akhirat adalah dekat tidaknya dengan pasangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Mbak Yasani. Pahala sedekah masih bisa mengalir kepada ahli kubur, termasuk dengan sedekah yang kita berikan dengan atas nama ahli kubur. Karena masih sering sedekah atas nama-nama. Lalu dengan membacakan Al-Quran juga bisa. Semuanya bisa. Dalam agama ini ada tergantung kepada niat. Masa handphone kita bisa memindah-mindahkan uang ke berbagai tempat, sementara masa Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan tidak bisa, berarti Tuhan tidak lebih canggih daripada handphone. Ya, coba kita ambil handphone kita. Di sana ada aplikasi namanya Mobile BCA atau Kamai BCA. Pencet di sana, masuk di dalam nomor rekeningnya. Terus kemudian pencet lagi transfer. Transfernya niat. Saya ingin mentransfer uang saya. Saya ingin mentransfer pahala saya. Kan kita punya pahala tuh kalau baca Quran. Tapi kita ingin transfer kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, sampai atau tidak? Jelas sampai. Kalau di handphone kita masih perlu dipencet. Masukkan password, masukkan nomor rekeningnya. Kalau berkaitan dengan transfer pahala kepada orang lain, cukup kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kembali kepada niatnya. Jadi kalau Allah tidak mampu melakukan itu, berarti bertentangan dengan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Kalau tidak begitu berarti ada yang tidak dikuasai Allah, yaitu tidak bisa memindahkan pahalanya orang. Dan itu adalah cacat besar bagi Allah. Tentu tetap kita menghormati saudara kita yang tidak mau tahlilan, itu mah urusan lainnya. Kita menghormati dengan setinggi-tingginya, kita memuliakannya, kita tidak berani mengatakan mereka tersesat. Apa sebabnya? Itu adalah pandangan, itu adalah pendapat. Tapi kalau kita ditanya, bisakah? Ya itu tadi penjelasannya secara rasional. Kemudian, Minanti. Ya, sama-sama. Apakah Lailatul Qadar itu bisa didapati oleh para pecinta Ahlul Bait saja atau semuanya? Karena tujuannya untuk membimbing manusia. Ya, kalau cuma Ahlul Bait saja berarti bagaimana menjadi yang lain bisa menemukan kebenaran, kan begitu. Jadi semuanya bisa dapatkan. Orang non-Islam sekalipun kalau bersungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah berikan kepadanya. Karena pada saat malam Lailatul Qadar itu artinya apa? Yang di langit itu turun ke bawah. Untuk apa? Menyambut tadi kita, menyelamatkan. Ingat tadi konsep SAR. Ya, SAR itu kan search and rescue kalau begitu tidak salah artinya. Cari dan selamatkan. Nah, begitulah. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu adalah alam atas turun ke bawah mencari orang-orang yang ingin diselamatkan. Siapa yang ingin diselamatkan pada saat itu, dia akan ditarik tangannya ke atas. Maka itu sebabnya tadi kita katakan tanda orang itu diselamatkan adalah berpegang kepada tali yang Allah ulurkan ke muka bumi. Kemudian dari Dani, Ismar Dani, kalau bukan karena Lailatul Qadar, bulan Ramadan hanya bulan biasa saja. Dan nggak perlu capek-capek ada perintah berpuasa dari makanan zahir, karena apa yang dihidangkan Lailatul Qadar adalah makanan batin dari sang raja. Pertanyaannya adalah apakah memang benar Al-Qadar itu disembunyikan seperti yang dipahami pada umumnya? Mengingat begitu mulia Al-Qadar ini. Jawabannya tidak disembunyikan. Karena disembunyikan Tuhan juga tidak adil. Ya, kata disembunyikan bisa dipakai dalam pengertian dia kan tidak terjangkau panca indera. Jadi maksudnya tersembunyi dari panca indera, bukan tersembunyi dari hakikat. Ya, bukan hanya Lailatul Qadar, tapi semua yang non materi tersembunyi dari panca indera. Seperti tadi ilmu kita tidak dijangkau oleh panca indera. Orang tidak tahu di mana ilmunya tersimpan pada dirinya. Ya, oleh sebab itulah kata tersembunyi di sini tidak dijangkau oleh panca indera. Karena tidak dijangkau panca indera, maka yang perlu kita asah, yang perlu kita latih untuk mendapatkannya adalah ruhani kita. Itulah sebabnya malam Lailatul Qadar di ujung, di bagian belakang Ramadan, agar kita dari awal bulan Ramadan sudah terbiasa berkata tidak kepada hal-hal yang sifatnya material, makanan, minuman, dan hawa nafsu. Jadi ini harus di awal. Wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kita harus dari awal terbiasa melepaskan baju-baju hawa nafsu kita, pakaian-pakaian duniawi kita, agar kita bisa menerima, menarik tali Al-Qadar yang Allah turunkan itu. Terima kasih. Ya, jadi itu apa namanya, tidak disembunyikan sehingga tidak perlu takut dipetakutin. Kemudian terakhir, siapa ini? Oh, ini dari Sinta. Doa ya. Sudah tidak ada Bu Dokter ya? Sekarang kita terakhir ya, doa. Dari, oh masih ada deh. Ya. Saya kira nggak ada lagi ya. Sekarang dari Sinta adalah doa buat kakek. Kakeknya Sinta masih hidup ya? Luar biasa. Adiknya dari nenek saya, adik bungsu. Oh, oke. Jadi ini adalah kakek atau bapak Tata Surdia bin Jaman dan teman saya Amanda. Jadi kita doakan, yaitu kakeknya kakeknya Sinta dan juga temannya kakek yang bernama Bapak Tata Surdia bin Jaman dan temannya Amanda agar diberikan kesembuhan dari penyakit yang ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana
wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah kami mohon kepadamu untuk orang tua kami, kakek kami, Bapak Tata Surdia bin Jaman dan sahabat kami Ibu Amanda yang sedang sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'ik. Allahumma ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Allah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang datang dari Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Tidak ada daya kecuali daya yang datang dari Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada mereka berdua kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, hidup dengan kehidupan yang sempurna, kekuatan dengan kekuatan yang sempurna, daya energi dan daya yang dengan daya yang sempurna. Ya Allah Tuhan kami, kirimlah malaikat rahmat kepada mereka, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya, angkatlah derajat mereka dengan penyakit dan deritanya, dan ampunkanlah dosa dan kesalahan mereka. Dan Bapak Ibu ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara Bapak Ibu kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya Allah berikanlah yang terbaik kepada mereka dalam kehidupan mereka, angkatlah derajat mereka, jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba yang masuk dalam kategori ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semua hadirin atas doanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Mas Dani, selamat beribadah di hari Jumat mulia. Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Mas Dani punya sebentar Ustaz ya. Ya. Pertanyaannya Mas Dani mungkin sebentar Ustaz ya, insyaallah. Ya, sudah tadi saya jawab. Oh sudah Ustaz. Ya, sudah tadi. Oh iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin kurang puas kali jawaban antum Ustaz. Ya, selalu ya Ustaz. Ya, sama-sama Pak Burhan. Hati-hati di jalan. Terima kasih Ustaz. Sudah sampai ya. Mas Surya Mardani, bagaimana kabar? Terima kasih banyak Ustaz, Dr. Ririn. Ya, Selamat sama-sama Bu. puasa. Sama-sama Bu Emil yang baik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Aswandi, semoga sehat selalu Pak Aswandi. Amin. Ustaz. Ya, sama-sama Pak Masur. Assalamualaikum Pak Ustaz. Lebaran di baru. Ya, betul. Ya, salam sama teman-teman di baru.